Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan karya dari Profesor Mudrajat Kuncoro, PhD. Berikut adalah keterangan dari bukunya. Dalam buku tersebut terdapat 12 bab yang masing-masing bab menerangkan setiap unsur dalam ekonomi pembangunan yang bisa disimak sebagai berikut. Pada bab awal ini menerangkan bagaimana evolusi makna pembangunan dalam buku ini. Evolusi yang dimulai dari paradigma tradisional yang pada mulanya pembangunan negara sedang berkembang atau biasa disingkat dengan NSP, diidentikan dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita atau biasa disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Para ahli berpendapat, kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Konsep dan strategi pembangunan semacam itu dijiwai oleh pengalaman negara-negara Eropa atau biasa disebut dengan Eropa sentris. Namun dalam perkembangannya, pembangunan semakin disadari tidak hanya berdimensi pada ekonomi, tetapi multidimensi. Nah, selanjutnya adalah bab 2 mengenai indikator dalam pembangunan. Perlunya indikator pembangunan karena tujuan pembangunan di masing-masing negara dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kita harus mengartikan pembangunan ekonomi sebagai kemajuan ekonomi atau kenaikan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi, pertimbangan nilai mengenai tingkat distribusi pendapatan yang diinginkan masing-masing negara. Karena itu, kesejahteraan ekonomi tidak hanya mempertahankan keadilan distributif, tetapi juga membicarakan bagaimana komposisi hal tersebut dinilai oleh masyarakat. Dengan demikian, indikator kunci pembangunan secara garis besar pada buku ini pada dasarnya dapat diklarifikasikan menjadi dua, yakni indikator ekonomi dan indikator sosial. Pada indikator ekonomi terdapat GNP dan GDP per kapita, sedangkan pada indikator sosial terdapat HDI dan PHLI. Selanjutnya kita akan membahas bab 3 mengenai teori utama pembangunan. Begitu kompleksnya pembangunan menyebabkan hingga saat ini tidak ada satu teori pembangunan yang paling tepat yang dapat diterapkan dalam suatu negara di dunia. Lepas dari masalah tersebut, terdapat banyak teori pembangunan yang telah diformulasikan oleh para ekonom. Dalam bab ini akan ditelusuri teori-teori dasar pembangunan yang ada, sesuai dengan pengelompokan yang dilakukan oleh Todaro dan Kuncoro. Selanjutnya bab 4 mengenai masalah kemiskinan. Dalam buku ini, kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yakni yang pertama kemiskinan absolut, di mana pendekatan ini diidentifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Dalam bab 5, pada buku ini membahas masalah distribusi pendapatan. Di Indonesia, strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dimulai sejak Pelita atau pembangunan 5 tahun di era Bapak Soeharto. Hal tersebut sejalan dengan amanat GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, bahwa arah tujuan pembangunan nasional Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan hasil yang dicapai harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam artian di sini dijelaskan di bab
bahwa distribusi ini harus berjalan maksimal, masalah-masalahnya harus bisa diatasi karena tingkat kesejahteraan masyarakat juga bisa diketahui dari ada atau sedikit tidaknya masalah distribusi yang ada atau yang terjadi. Selanjutnya, bab 6 dalam buku ini membahas mengenai dualisme pembangunan. Selama dasawarsa 1970-an, perdebatan utama mengenai strategi pembangunan adalah masalah pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah Indonesia lebih menekankan pada perlunya menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 1970-an. Sementara debat publik semakin lama beralih pada isu mengenai distribusi dari manfaat pertumbuhan ekonomi. Fakta ekonomi Indonesia secara umum mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun mayoritas penduduk Indonesia mengalami penurunan taraf hidup atau setidaknya kenaikan taraf hidupnya tidak terlalu menggembirakan. Kenyataan ini mengingatkan pada teori dualisme. Bab 6 ini secara khusus menyoroti masalah dualisme pembangunan yang dirintis oleh Arthur Lewis, penerima Nobel dalam ilmu ekonomi. Bab 7 membahas masalah pembangunan manusia dilihat dari kependudukan, pengangguran, wanita, dan migrasi. Sejarah mencatat negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan. Tenaga kerja, tanah, modal fisik bisa mengalami diminishing return, namun pengetahuan tidak. Bab ini mengkaji bagaimana peningkatan kualitas manusia sebagai agen produktif yang menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan pembangunan. Masalah yang selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai pembangunan manusia dalam masalah kependudukan, pengangguran, wanita, dan migrasi. Masalah kependudukan, ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Pertama, penduduk dapat mendorong terjadinya pengurusan sumber daya, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologi yang bisa memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kelaparan. Kedua, penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional, sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Selanjutnya, masalah pengangguran. Pengangguran di Indonesia dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Keterbatasan peluang kerja di luar sektor pertanian, yaitu industri modern, yang dapat menyerap pekerjaan tetapi juga dapat membuat masalah pengangguran. Angka pengangguran cukup tinggi di daerah yang perekonomiannya maju seperti Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan sebagainya. Selanjutnya, masalah wanita. Salah satu indikator integrasi wanita dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK wanita. Dari sisi ini terlihat bahwa TPAK wanita berkisar pada angka 50% dari tahun ke tahun, menempati tempat-tempat strategis dalam angkatan kerja. Walaupun demikian, masih ada kesenjangan antara partisipasi angkatan kerja dan kerja pria dan wanita. Selanjutnya membahas bab 8 mengenai krisis hutang internasional. Krisis hutang ini menjadi besar pada bulan Agustus tahun 1982 ketika Meksiko mengumumkan kebangkrutan perekonomian sehingga tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya.
Peristiwa ini merupakan isyarat adanya isu krisis pada tahun 1980-an. Tahun 1983 tercatat dimulainya antrian panjang penjadwalan hutang luar negeri. Isu kesulitan membayar hutang seperti penyakit yang mudah menular kemudian berkembang menjadi masalah internasional. Uniknya, pada tahun 1985 Amerika tercatat sebagai negara yang memiliki hutang terbesar di dunia dengan total hutang sebesar 750 miliar US dollar. Tidak mengherankan hutang luar negeri menjadi isu sentral ekonomi, politik, hubungan internasional yang kerap kali menghiasi halaman majalah surat kabar yang ada di seluruh dunia. Bab 9 membahas mengenai investasi asing dan perusahaan transnasional. Salah satu dimensi utama gelombang globalisasi adalah globalisasi investasi yang mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau biasa disingkat dengan TNC ke seluruh penjuru dunia. Bab ini secara khusus menyoroti yang namanya TNC. Dimulai dengan pembahasan tentang evolusi atau tahapan perusahaan TNC menuju perusahaan global, faktor pendorong pertumbuhan TNC, peranan TNC, asal-usul TNC, dan pasar keuangan global, dampak TNC, investasi asing, dan TNC di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi global, terutama terhadap negara tuan rumah, dan bagaimana menarik investasi dan orang. Kemudian hal menarik dari bab ini adalah bagaimana peranan TNC ketika dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 yang implikasinya Indonesia semakin terbuka terhadap investasi asing. Nah, kemudian investasi asing di Indonesia, terutama investasi asing langsung, dilakukan sebagian besar oleh TNC. Bab 10 membahas mengenai desentralisasi manajemen pembangunan, yakni antara otonomi dan ketergantungan. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Periode pra-kemerdekaan, Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Penjajah telah menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis, dan feodalistis untuk kepentingan mereka. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki Pangreh Praja Bumi Putra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk kepada Gubernur Jenderal. Pemerintahan pendudukan Jepang pada dasarnya melanjutkan sistem pemerintahan daerah seperti zaman Belanda dengan perubahan ke dalam bahasa Jepang. Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih cocok dan memenuhi harapan, serta sesuai dengan tuntutan pembangunan. Bab 11 membahas mengenai pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini menjadi pusat perhatian di banyak negara. Isu tersebut muncul ke permukaan sebagai reaksi atas kekhawatiran proses pembangunan generasi mendatang. Isu yang dimunculkan dalam bab ini terkait dengan dampak proses pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang dilaksanakan di negara maju. Namun, negara yang sedang berkembang masih belum berpandangan demikian. Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 aspek pembangunan, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan yang berkaitan dengan ekologi.
Dan yang terakhir adalah bab 12 mengenai kebijakan pembangunan peranan negara versus pasar. Bab 12 merupakan isu penting di banyak negara saat ini. Semua negara berupaya menemukan bentuk ideal yang dapat diterapkan demi berjalannya aktivitas ekonomi di negara mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, telah terjadi beberapa kali perubahan pemikiran mengenai bagaimana sebaiknya perekonomian ini dijalankan. Dimulai dengan pemikiran bahwa dibiarkannya perekonomian berjalan menurut mekanisme pasar. Kemudian dilanjutkan dengan pemikiran bahwa perlu campur tangan dari pemerintah untuk menghilangkan berbagai permasalahan yang terjadi karena gagalnya mekanisme pasar. Contoh misalnya terjadi penimbunan. Di sini pemerintah memiliki peranan untuk menindak para penimbun tersebut agar mekanisme pasar berjalan dengan lancar. Saat ini ada kecenderungan untuk kembali percaya pada mekanisme pasar itu sendiri karena peran pemerintah pun ternyata tidak dapat banyak mengatasi masalah yang terjadi dalam mekanisme pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas